Hello, ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabar? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian lakukan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga betah. Kalau misalnya kalian subscriber yang lama, thank you so much untuk komen dan likes-nya juga. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih pick up file tentang apakah dia masih memikirkan mantannya. Oke. Kemarin ada request soalnya ini request ya. Ada yang request tentang mantan, oke. Seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada file 1 ada rose quartz. File kedua ada apricot agate. Yang ketiga ada amazonite. Oke. Seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp yang sudah Regina sediakan nanti. Oke, sampai jumpa di file kalian. Bye. Hello. Bagi kalian yang pilih rose quartz, rose quartz kan tentang cinta ya. Jadi bisa jadi gitu masih mikirin ya. Tapi nggak tahu ini. Kita lihat dulu di kartunya. Ada Ace of Cups, ada Queen of Wands, ada Two of Pentacles, ada Ten of Cups, ada Six of Cups. Oke. Bener kan tadi sama indikatornya. Jadi Oke. Jadi sorry to say, kalau misalnya kalian ini gebetan kalian atau misalnya siapapun itu yang kalian fokuskan gitu ya, orang ini tuh orang masih punya cinta yang besar ke mantannya gitu, masih punya perasaan yang sangat dalam juga ke mantannya gitu. Dia ngelihat mantannya itu sebagai seseorang yang memang berani, mandiri, terus humble juga ke orang lain gitu kan. Terus mungkin aja orang ini tuh nggak pintar bergaul, tapi kalau mantan ini gampang banget untuk punya teman kayak gitu kan. Terus dia juga punya tahu apa yang dia mau misalnya kayak gitu kan. Sedangkan mungkin si gebetan kamu ini nih tipikal yang susah banget buat keputusan atau pelin-pelan kayak gitu. Nah, sedangkan mantannya tuh kayak ya tau lah apa yang dia mau gitu tuh. Terus nggak gampang dealing juga gitu sama orang gitu. Jadi dia ngeliatnya sebagai seorang Queen of Wands gitu tuh si mantannya ini. Dan itu juga yang membuatnya bingung gitu. Sebenarnya dia juga sekarang nih ini ada dua jalur, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau ini gebetan kalian gitu ya, yang belum, misalnya kalian belum jadian atau misalnya kalian juga belum married gitu ya, gitu ibaratnya. Orang ini tuh punya gambaran tentang mantannya ini bisa bareng, bisa nikah, bisa punya anak, bisa bareng gitu loh. Bisa bakal nikahin mantannya justru kalau kayak gitu ya, kalau gebetannya nih. Karena dia masih suka nostalgia gitu, masih suka kayak mikirin dulu tuh bagus-bagusnya gini ya gitu. Saat-saat indahnya tuh masih dia inget kayak gitu. Ya kalau misalnya ini ada yang udah married misalnya gitu ya, udah married sama orang ini gitu. Nah, orang ini nih sebenarnya udah punya keluarga yang utuh sama kamu gitu loh. Udah ada anak, udah ada kerjaan juga bagus gitu kan, udah segala macem gitu, lengkap gitu. Tapi masih suka kejebak nostalgia gitu. Dan itu yang bikin dia kadang-kadang juggling, bingung gitu loh. Kadang-kadang mungkin aja gitu ya, mungkin aja kadang-kadang sikapnya beda gitu, hari ini begini, besok begitu kayak gitu. Jadi kayak nggak punya pendirian gitu loh jadinya gitu, karena memang dia masih ingat sama mantannya, masih suka nostalgia gitu. Oke. Terus kita lihat juga ada mirror. Aduh, love kok. Ada separation, oke. Ini jelas ya sama mantan ini lagi separation. Atau lagi berpisah, memang lagi gak bareng, gak dalam satu tempat, gak dalam satu kota gitu kan. Lagi separation gitu tuh. Dia punya niat untuk sometimes dia pengen kayak nelfon gitu, kayak pengen ngomong gitu, pengen message gitu, WhatsApp atau segala macam ke mantannya kayak gitu. Atau kayak dia tuh kayak punya niatan gitu loh.
biar mantannya ini tahu kalau misalnya dia tuh masih suka sama dia gitu loh, suka sama mantannya gitu orang ini. Sorry to say ya yang file 1 gitu. Dan apa ya, intinya sekarang dia lagi nggak sama mantannya, dia lagi nggak kontekan, dia lagi nggak satu tempat juga. Cuma waktu-waktu sekarang itu ibaratnya dia manfaatkan buat introspeksi diri gitu loh. Introspeksinya kayak kemarin tuh apa yang salah sama dia gitu. Jadi ini nggak ada urusannya sama kamu gitu loh sama sekali gitu. Dia tuh kayak yang masih kayak, ini aku ngeliatnya ada niatan gitu, ada niatan untuk balik gitu kan. Terus di sini juga kayak saling apa ya, saling kayak introspeksi gitu loh, kayak one day kita bakal balik lagi gitu tuh. Dia tuh kayak gini guys. Ya untuk ini kalau aku lihat ini emang bener-bener kayaknya tuh hubungan, misalnya kalau misalnya kalian emang jadian sama dia ini sekarang nih ya, kalian lagi jadian sama dia itu ibaratnya kamu tuh cuma kayak rebound relationship atau kayak cuma pelampiasan aja gitu, karena suatu saat dia udah niat untuk balik gitu, one day balik, karena memang sesering itu dia masih punya banyak cinta untuk dia gitu, untuk mantannya ini, karena mantannya ini udah menurut dia udah yang paling the best menurut dia gitu tuh. Agak jahat memang gitu, agak jahat memang, cuma ya itu kenyataannya kayak gitu gitu loh. Dia tuh masih kayak gitu, kadang-kadang mungkin aja dia nyembunyiin chatannya atau gimana kayak gitu. Atau mungkin kalau kalian yang tiba-tiba di ghosting sama dia terus kayak gitu ya, karena memang dia masih simpen nomor mantannya, masih kayak pengen ngechat, masih kayak one day gue bakal ambil lu gitu. Jadi nggak peduli banget sama kamu gitu tuh ibaratnya. Ya karena full cupsnya tuh buat dia doang gitu, ke mantannya doang, bukan ke kamu kayak gitu. Dia masih sering ini cups dan cups, tengah-tengahnya doang juggling gitu, bingung gitu. Karena memang bingungnya mungkin karena gak kontekan, atau mungkin karena memang beda itu tadi ya, kayak dia juga sering kangen, sering sedih gitu, sering kayak yang kadang-kadang tiba-tiba mungkin kayak mikir, oh masa depan tuh gimana ya kalau misalnya nggak ada mantannya, misalnya kayak gitu. Padahal ya udah sih gitu, nggak ada mantannya juga ya udah gitu, tuh udah selesai gitu kan. Tapi dia tuh kayak masih kayak, aduh gimana ya kalau nggak ada dia gitu. Itu tiap malamnya ya gitu. Oke, untuk zodiak sendiri sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, jadi water sign, fire sign, dan earth sign gitu. Oke, untuk inisialnya ada H, ada J, Haji, Haji, ada Y, ada Y lagi, ada N, N-nya 2 kali, ada E, ada V, ada Z, ada M, ada K. Oke, jadi inisialnya ada H, J, Y, N, E, V, Z, M, K. Ini bisa inisial kamu atau inisial yang kamu fokuskan ya gitu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup ya untuk file 1. Semoga menjawab kekepoannya. Yang kalau emang hasilnya nggak bagus sih menurut kalian, ya kalian bisa pilih file lain ya gitu. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading yang selanjutnya. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih apricot agate file 2. Mungkin dia, kalau apricot kan dia agak asam, agak manis gitu ya. Jadi kayak mungkin setengah ingat, setengah enggak gitu menurut aku ya. Coba kita lihat dulu. Ada Ace of Swords, ada King of Pentacles, ada Nine of Wands, oke. Ada Nine of Cups, ada High Priestess. Congratulations kalau misalnya kalian yang pilih pile 2, orang ini nggak ada hubungan sama masa lalu. Maksudnya nggak ada hubungan sama mantannya. Karena apa? Kalaupun mantannya mau deketin, misalnya kayak gitu ya,
Kalau misalnya mantan yang mau deketin itu dia pasang benteng tinggi-tinggi gitu. Oke, pasang benteng tinggi-tinggi. Karena dia udah kayak bodo amat. Dia udah kayak mikirnya udah ending, udah kemarin udah gitu. Karena sekarang dia mau punya kehidupan baru gitu kan, punya timing baru, punya orang baru kayak gitu. Dan dia juga sedang memang fokus banget ke kerjaannya gitu kan, kerjaannya lagi bagus-bagusnya kayak gitu kan, penghasilan lagi tinggi-tingginya gitu kan. Ya kali gitu tuh mau sama yang lama gitu, karena mikirnya yang kemarin tuh nggak berhasil pasti ada alasannya gitu, Tuhan tuh menyelamatkan dia gitu kan, ibarat kayak gitu. Karena dia kenceng banget doanya untuk kayak bahkan sebelum putusnya pun mungkin mikirnya kayak, Tuhan kalau misalnya dia bukan yang terbaik ya dihilangkan aja dari sini gitu, dari sekarang gitu kan, ibarat kayak gitu. Dan ternyata dikabulkan sama Tuhan, di cut off mereka gitu, dan akhirnya ya udah gitu. Jadi dia emang fokus banget gitu, karena memang dia yang minta gitu, dia yang minta sama Tuhan untuk ditunjukkan, dan ternyata bener gitu, bukan jodohnya gitu dia pikir gitu. Jadi makanya walaupun seandainya memang ini si mantannya mau balik pun, dia pasang tembok tinggi-tinggi. Jadi kayak mau apa nih gitu tuh, mau ngapain gitu tuh. Kalau memang gak penting-penting amat, gak penting-penting, gak urgent banget nih, dia gak bakal gubris gitu loh. Dia gak bakalan kayak nge-welcome gitu. Jadi karena memang udah ya udah yang lalu-lalu gitu. Beda sama PL1 masih ingat. Kalau PL2 ini udah nggak ada. Karena apa? Dia udah terpenuhi secara batin oleh diri sendiri kayak gitu. Jadi dia tuh udah fulfill di dalam dirinya. Jadi boro-boro mau nginget orang lain gitu. Yang ada dia inget diri sendiri terus gitu. Jadi apa ya? Di sini juga mungkin dia juga punya apa ya? Punya bakat supra juga, atau mungkin dia empat atau gimana. Jadi ya dia ngerasa kalau hubungan kemarin sama mantannya itu memang nggak fulfill buat dia, nggak connect sama dia. Jadi kayak connectionnya itu bukan apa ya, bukan kayak sejenis soulmate atau twins gitu, tapi jenisan kayak karmik gitu loh, kayak karmik. Jadi ya udah gitu, aku rasa kalau orang yang spiritual banget, dia tahu kalau misalnya hubungan kemarin itu karmik atau bukan, atau soulmate atau gimana. Kalau soulmate dia pasti nggak bakal pasang tembok tinggi gitu. Tapi karena karmik, jadi dia pasangnya tembok tinggi gitu tuh. Jadi dia udah tahu, udah paham gitu. Gue maunya sama orang yang memang punya koneksi kuat sama gue gitu. Dia tuh tipikalnya kayak gitu. Jadi yang kalau nggak punya koneksi sama dia, ya nggak bisa masuk ke wilayah dia gitu tuh. Kalau misalnya seandainya kamu nih sekarang nih lagi ngincar dia, pastikan kalau kamu memang punya koneksi sama dia gitu ibaratnya. Kalau misalnya kamu nggak punya koneksi sama sekali, atau nggak punya kayak ya nggak punya attraction kayak gitu, ya kamu juga nggak bakal bisa masuk ke daerah dia gitu tuh. Apalagi mantannya itu karmik, udah tahu dia udah kayak udah dikat, udah selesai gitu, karmik gitu. Tapi kalau misalnya soulmate, ya kalau kamu soulmate-nya ya beruntung lah gitu tuh, karena memang dia udah pasang tembok buat karmik, dan kamu adalah soulmate-nya, otomatis dia bakal fokus ke kamu kayak gitu. Dan dia tuh kayak sendirian aja nih udah bahagia gitu loh. Jadi kayak dia tuh nggak perlu kayak ibaratnya, kalau memang orang itu bukan soulmate dia, atau kalau orang itu tuh orang yang biasa aja nggak punya koneksi sama dia gitu, dia mendingan sendirian kayak gitu. Dia mendingan sendirian dah dibandingkan sama orang yang salah, dia bilangnya kayak gitu. Karena dia tahu yang mana yang iya gitu, yang punya koneksi, yang mana yang enggak. Jadi dia pinter banget, cukup pinter secara spiritual gitu. Jadi paham gitu. Karena orang yang spiritual kan dia nggak macem-macem, nggak yang asal gitu tuh, mentang-mentang kayak umurnya udah umur segini, udah umur tua gitu, terus buru-buru gitu dia cari pasangan, dia buru-buru cari yang ada aja di depan mata gitu tuh kan. Padahal yang kayak gitu tuh karmik gitu kan. Dia nggak mau seumur hidupnya bareng sama orang yang salah gitu. Karena kan namanya nikah itu bukan hal sepele gitu. Yang lu harus ibaratnya satu hari itu bareng sama dia terus kayak gitu, terus bahkan seumur hidup lu bareng sama dia gitu tuh. Dia mikir kayak gitu. Dan lu harus sama orang yang salah gitu, lu mau ngapain, nyiksa diri sendiri yang ada gitu. Jadi karena dia tahu gitu loh, karena dia tahu, paham betul gitu tuh soal koneksi, paham betul soal kayak jalur karma tuh kayak apa, akhirnya it's okay gitu, it's okay umur gue udah segini gitu. Dia bilang umur gue udah segini, tapi ibaratnya belum ada gitu tuh ya, gue mendingan pasang tembok sekalian gitu, karena nggak mau dia sama orang yang salah gitu. Cerdas orang ini.
cara pilih-pilihnya gitu tuh. Terus ada self indulgent, ada coffee cup, ada hammer. Oke. Sekarang nih dia lagi nggak ada pikiran untuk ke mantan sih, lebih sering kayak lebih sering hangout sama teman-teman gitu loh, kayak yang lebih bahagia gitu, lebih bahagia sama teman-teman yang gitu, lagi seru-seruan aja gitu. Jadi nggak ada sama sekali gitu, karena menurut dia waktu yang kemarin-kemarin sama ini ya sama mantannya itu, dia kayak lebih sering diinterogasi, kayak sering kayak hal yang jelek itu, ibaratnya hal yang jelek itu malah berulang kayak gitu kan, hal nggak enak itu selalu berulang sama dia kayak gitu ya. Itu sih tanda karmik itu kayak gitu. Awal-awal bagus, kesana-sananya kayak kejadian tuh berulang dan itu nggak bagus buat kamu gitu. Jadi kayak kejadian nggak enak tuh selalu terus-terusan berulang polanya kayak gitu. Nah itu tuh kalau tanda kamu lagi sama karmik ya guys gitu. Nah orang ini tuh tahu gitu, karena kemarin tuh selalu berulang, akhirnya dia mensabotase diri sendiri gitu. Akhirnya mau ya udah deh, mendingan di-cut aja kayak gitu. Terus kayak lagi kan sekarang tuh fokus ke diri sendiri, tadi dibilang gitu, kayak cari worthiness atau cari kalau dia itu berharga gitu tuh buat orang yang memang pantas, bukan orang yang kayak gitu tuh. Jadi kayak dia tuh sekarang lagi healing, lagi kayak sering-sering shadow work gitu kan. Untuk orang yang tahu spiritual pasti sering banget shadow work gitu ya, shadow work. Terus dia juga, walaupun memang dia nggak tahu namanya shadow work itu apa, tapi dia selalu refleksi di otak dia shadow work gitu loh, walaupun nggak tahu namanya apa. Terus dia juga kayak lagi ngasih self appreciation, jadi kayak ngasih apresiasi ke diri sendiri kalau ya dia sudah berusaha dengan baik, dia kayak menjalani hidup dia dengan baik juga kayak gitu kan. Kalau memang belum ada yang datang ya udah gitu, dia lebih santai sih. Ini energinya santai sendiri, nggak ada sama sekali energi mantan gitu, nggak ada gitu. Dia fokus cuma mimi gitu, dia nggak ada urusan sama orang lain gitu sih. Terus untuk zodiaknya di sini ada Libra ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer gitu. Piscesnya sini yang lumayan. Untuk ini sih ya, oke. Aduh. Inisial ada G, ada D. Aduh. Ada G, ada D, ada Z, ada S, ada W, ada F, ada H, ada Z, ada U, ada N. Oke, jadi inisialnya ada G, ada D, ada Z, ada S, ada W, ada F, ada H, ada Z, ada U, ada N. Oke, tadi ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada di inisial sini, ini bisa inisial kamu atau inisial dia gitu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya gitu. Oke, akhirnya cukup ya. Semoga membahas atau membantu untuk menghilangkan kekepoan kalian. Oke, kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa dari dengan Regina selanjutnya. Bye. Hello guys, bagi kalian yang pilih Amazonite pile 3. Oke. Aku rasa ini orang ini lagi nggak inget-inget banget ya, karena emang nggak inget-inget banget. Soalnya dia lagi healing gitu. Kayaknya ketuker deh. Ketuker deh indinya. Indikatornya sama yang PL2. Karena PL2 tuh lagi healing, lagi santai gitu. Sini ada Six of Pentacles. Ada King of Cups. Ada King of Swords. Ada Seven of Wands. Ada Eight of Cups. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ditanya ini masih inget nggak gitu ya sama mantannya, ini orang nih lagi apa ya, lagi sibuk-sibuk ya justru gitu, sibuk-sibuknya untuk move on gitu, karena dia lagi ada di dua pilihan gitu ya.
buru-buru mau mikirin apa, mikirin mantan, tapi dia lagi kayak ada di posisi dimana sekarang dia lagi diperebutkan. Widih, lagi diperebutkan, maksudnya kayak lagi fokus, ada orang yang deketin dia dan dua orang yang deketin dia kayak gitu. Jadi dia tuh sekarang buru-buru mau inget mantan gitu kan ya, gitu. Tapi justru dia udah siap untuk ngeliat go mantannya gitu, mau apa lagi gitu, karena memang memusingkan gitu dibandingkan dia mikirin yang lalu gitu. Sekarang gimana caranya nih, dia lagi ada di posisi di tengah-tengah di antara dua orang gitu kan. Jadi dia tuh kayak siap ngasih gitu loh, kayak siap ngasih cintanya gitu, siap ngasih waktunya, siap ngasih intinya gitu deh untuk seseorang yang baru gitu ibaratnya. Cuma dia bingung gitu loh, ada dua orang gitu tuh. Dan sekarang tuh kayak karena dia mikir kalau sama mantannya yang ada konflik dong gitu kan, karena dia masih belum masih belum bisa maafin konflik-konflik dia dengan mantannya waktu kemarin-kemarin. Akhirnya dia nyoba untuk let go sekarang, untuk bisa nge-let in gitu tuh dua orang ini, karena dia lagi ada di dua orang yang memang yang satu tuh penyayang banget, yang satu tuh agak dingin tapi care gitu. Terus kayak yang satu nih begini, jadi dua-duanya sama-sama bagus dan dia lagi bingung gitu. Yang satu mungkin ganteng kulitnya putih, yang satu ganteng kulitnya coklat gitu, atau yang cantik kulitnya putih, yang satu cantik kulitnya coklat kayak gitu. Jadi kayak yang deketin dia itu ada dua tipikal yang beda tapi sama-sama bagus gitu loh. Jadi kayak dia tuh bingung gitu. Dan mereka juga mungkin salah satunya yang aku rasa yang dingin tadi nih, yang orangnya dingin tadi udah ngomong ke dia gitu, kalau bisa lu cepet-cepetan deh gitu tuh cepet-cepet healing dari mantan lu, karena kalau kayak gitu lu nggak bakalan bisa gitu tuh ya masukin orang lain ke hidup lu gitu tuh, yang ada nanti lu sedih mulu segala macam kayak gitu. Kayaknya yang itu tuh ngomong kayak gitu ke dia gitu. Akhirnya kayak oh ya udah ya, mendingan di-let gue aja gitu, lagian buat apa gitu terus-terusan sadness gitu, terus-terusan mikirin yang lalu-lalu kayak gitu. Karena itu udah konflik banget sih yang di lalu-lalu. Mungkin juga dia juga konflik sama mantannya, jadi ya kayak wah ini udah saatnya untuk pergi gitu, udah saatnya untuk kayak punya yang baru gitu. Gitu dia sekarang sih lagi gitu ya, lagi ada dua orang ini gitu. Jadi nggak ngerti. Ada paradise, ada date, ada tuh kan. Jadi dia ini lagi happy-happynya, lagi kayak playful banget gitu, lagi enjoying time sama yang baru ya gitu tuh. Ada dua orang yang barunya gak nanggung-nanggung gitu kan, ibaratnya baru gitu, lagi happy-happynya, lagi ya gitu, karena dia sudah berhasil nge-let go, dan ya pokoknya nggak ada sesuatu, nggak ada servis-servisan mantannya gitu. Dan di sini juga tuh kan dia meeting someone new, ada dating gitu kan, dia kayak sering-sering dating kayak gitu sama orang baru kayak gitu. Jadi nggak ada istilah masih ingat gitu. Justru tapi bukan berarti dia tuh jangka waktu untuk expansionnya atau jangka waktu untuk move onnya itu sebenarnya nggak cepet-cepet banget gitu tuh. Tapi baru-baru ini aja dia move onnya gitu. Baru-baru ini aja dia clear sama perasaannya. Tapi kalau misalnya kayak tadi di file 2 itu udah lama banget sama mantannya, udah gak kontekan dan lain-lain. Jadi dia udah sama sekali gak kepikiran gitu. Jadi kalau yang ini baru-baru aja sih move onnya, baru-baru saat-saat ini aja gitu. Yang ini tuh dia udah ngerasa kalau ya udah gitu, ini udah ending brings new beginning gitu. Jadi kayak dia sudah bisa menyambut new beginning buat dia kayak gitu. Terus dia juga kayak ya mungkin yang kemarin-kemarin itu adalah perkembangan jiwa aja sih gitu menurut dia gitu. Jadi kayak ya udah perubahan, dia udah terbuka banget sama perubahan kayak gitu. Perubahan entah itu dia nggak sama mantannya juga nggak apa-apa gitu, karena memang udah ada yang baru gitu, jadi nggak ada sama sekali kepikiran sama mantannya gitu. Mungkin aja yang baru ini adalah kamu juga termasuknya yang nonton ini gitu kan, yang nanyain ini gitu. Kamu salah satu dari orang ini gitu, orang yang memang sedang dia pertimbangkan kayak gitu. Kalau kamu punya sifat yang dingin, mungkin untuk kamu. Kalau kamu punya sifat yang hangat dan penyayang, terus kayak emosional, mungkin itu juga kamu kayak gitu kan gitu. Atau mungkin memang ada punya dua sifat ini gitu kan, tapi dalam satu orang misalnya, dan itu kamu gitu ya udah gitu ya. Jadi kamu nggak perlu takut lagi, memang orang ini sudah bersih, sudah move on
kayak gitu. Walaupun memang move onnya baru-baru ini aja gitu, nggak apa-apa gitu, yang penting dia udah move on gitu kan, udah siap untuk ngasih cintanya juga, udah siap untuk berbagi lah, berbagi kisah sama kamu kayak gitu. Jadi jangan terlalu khawatir gitu kan. Yang perlu dikhawatirkan itu PL1 tuh, PL1 tuh parah itu. Kalau 3 ini udah jangan khawatir lah, intinya kayak gitu, karena dia udah happy gitu. Oke, di sini untuk zodiaknya di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Aries, Leo, Sagittarius. Berarti ada semua zodiak di sini. 6 blok, oke. Ini inisialnya. Ada B, ada E, ada Q, ada I, ada M, ada Z, ada O, ada T, ada C, ada G lagi, ada G. Oke, inisialnya ada B, ada E, ada Q, ada E, ada I, ada M, ada Z, ada O, ada T, ada C, ada G. Oke, ini tadi inisialnya. Ini kalau misalnya seandainya ya kamu adalah si mantannya gitu, kamu adalah posisinya si mantan nih gitu ya, orang ini memang udah move on dari kamu, udah move on, tapi move onnya baru-baru ini aja gitu. Kalau kamu posisinya sebagai mantan ya gitu. Oke, ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box ya. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye.